Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku silesur kumanang sirang tu siki pemang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Di video kita kali ini itu tentang tokoh atau pahlawan yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu Peta Andi Malingkaang, Sulawatan Tembe, bersama dengan istrinya yaitu Haji Andi Nino. Nah, akan tetapi sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah. Semoga diberikan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat jasa-jasa beliau. Fatihah. Nah, pertama, kenapa kita bahas di sini? Mungkin tidak banyak yang tahu tentang kisah beliau, karena kenapa yang kita pelajari di sekolah dasar itu sampai SD, SMP, SMA itu jarang sekali kita menemukan pelajaran yang membahas tentang sejarah atau pahlawan yang ada di Tanah Bugis itu sendiri atau di Kabupaten Wajo. Nah, maka dari itu saya pribadi berinisiatif untuk membahasnya, dan saya pun sudah meminta izin kepada cucu beliau yaitu Pumbau Bayu, dan diizinkan untuk membahas dan sedikit ditambahkan beberapa referensi untuk pembahasan itu. Oke. Andi Malingkaang kareng riburannya Sulawatang Tempe ya. Suami dari Haji Andi Nino ranreng tua Wajo. Nah, Andi Malingkaang kareng riburane adalah anak dari pasangan I Mahmud Deng Sila kareng Berwangi Tumai Lalang Tallo dan We Batari Toja Deng Maranu kareng Lakiung Arung Beru. Nah, kemudian Andi Malingkaang ini pada saat dia anak-anak sampai menginjak usia dewasa itu namanya Bau Lingka, dipanggil dengan sebutan Bau Lingka. Nah, kemudian beliau menikah pada tahun 1919 dan ia lebih menetap di Wajo untuk bersama dengan istrinya mempertahankan kerajaan Wajo pada saat itu. Nah, dia cucu dari Imangi Nyarang Kareng Lembang Parang bin Toapa Tunru Kareng Barwangi bin Lapasan Rangi Peta Cambang Arung Malolo Sidenreng. Nah, kemudian kisah dari Andi Malingkaang ini, dia menolak keras terhadap penjajahan Belanda pada saat itu. Dia menolak keras Belanda atau sekutu untuk masuk di kerajaan Wajo di Kabupaten Wajo sekarang ini. Dia sangat menolak keras, dan makanya sehingga dia menjadi target operasi Belanda karena menolak tahun 1946. Nah, tanda keberanian dia pada saat Belanda ingin meminta informasi, diberikan selembar kertas beberapa informasi yang dimintai oleh Belanda, akan tetapi beliau merobek kertas itu dan menelannya. Kalau kita pikir bahwa Belanda pada saat itu memiliki persenjataan yang cukup lengkap, canggih, berbeda dengan apa yang kita miliki pada saat itu, dengan beraninya dia merobek kertas untuk informasi dari Belanda itu, kemudian menelannya di depan Belanda sendiri. Luar biasa keberanian yang dimiliki oleh Andi Malingkaang Kareng Riburane. Kemudian beliau ditangkap, diculik, diadakannya penculikan. Dia diculik di rumahnya di Soraja Tempe pada tahun 1947. Kemudian dipenjara di
markas militer di dekat Jalan Riburanne Makassar sebelum dieksekusi secara kejam pada tanggal 28 Januari 1947. Nah, beliau pada saat dieksekusi itu tidak langsung ditembak mati, akan tetapi kakinya diikat tali ijuk, kemudian dipasangkan pada lasung batu, ditenggelamkan. Dia ditenggelamkan di pantai Mangarabombang, Supah. Nah, pada saat itu dia tidak sendirian. Dia ada 3 orang, yaitu Andi Makassau, Muhammad Tahir Daeng Tompo, dan Andi Malingkaan sendiri. Bertiga. Yang pertama tadi itu Andi Makassau, Datu Supatoa, Bin Laparenrengi, Kareng Tinggi Mae, Datu Supatoa, Arum Malolo Sidenreng, dan Muhammad Tahir Daeng Tompo. Nah, itu sampai jasadnya tidak ditemukan. Karena kenapa? Dia ditenggelamkan, jasadnya tidak ditemukan. Untuk mengenang beliau, maka dibuatkan kuburan di Jarak Tempe. Dibuatkan kuburan di sana. Nah, ketika semasa hidupnya Andi Malingkaan ini itu juga menjadi salah satu kandidat Raja Goa pada saat itu, dan dia gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa akibat Belanda. Dia mempertahankan, menolak keras Belanda bisa masuk ke Kerajaan Wajo atau Kabupaten Wajo itu sendiri. Nah, dari semasa hidupnya ada satu kutipan yang sangat-sangat luar biasa yang diberikan kepada anak-anaknya atau cucunya, ataukah ditujukan kepada masyarakat pada saat itu, yang menjadi pesuruh di negeri merdeka daripada jadi raja di negeri terjajah. Pesan yang sangat luar biasa. Kemudian kita malah bahas istri dari Andi Malingkaan itu sendiri, yaitu Haji Andi Minong, Datu Temperan Rentua Wajo, ataukah Arum Matoa terakhir, raja terakhir di Kerajaan Wajo itu sendiri, yang disebut Arum Matoa. Dia lahir pada tanggal 4 Agustus 1904 di Tempe. Istri dari Andi Malingkaan, Kareng Riburanne, Sulawatan Tempe. Nah, pada saat semasa hidupnya, dia meneruskan perjuangan suaminya dan membuat satu gerakan, yaitu Gerakan Pertahanan Penegak Republik Indonesia Wajo atau PRIW pada tahun Oktober 1945. Dan dialah yang memproklamasikan Wajo untuk bergabung dengan NKRI. Dia yang memproklamasikan untuk Kerajaan Wajo masuk kepada NKRI dan menjadi Kabupaten Wajo. Nah, pada tahun 1950 Mei, sesudah penyerahan kedaulatan oleh Belanda, beliau memimpin Wajo. Delegasi dipimpin oleh Andi Sumangaruka Patola Wajo. Jadi pada saat perjuangan beliau dikenal oleh tentara sekutu atau Belanda itu perempuan yang sangat gigih, kuat, kemudian berani, ulet, dan jujur untuk mempertahankan Kerajaan Wajo sampai bergabung. Jadi beliau meninggal pada tanggal 9 September 1981 di Sengkang pada masa jabatan Bupati Wajo pada saat itu Haji Andi Unru. Dan ketika dia wafat, dia diupacarakan gabungan adat dan penguburan pahlawan di Jarak. Ada 2 acara pada saat itu, yaitu diupacarakan secara adat, kemudian penguburan pahlawan sebagai pahlawan, karena memang dia memiliki
memiliki penghargaan ya, dari pemerintah NKRI pada saat itu, yaitu dianugerahi bintang gerilya Satya Lencana, gelar kehormatan veteran Republik Indonesia. Dan pada masa hidupnya dia juga mengutip satu kutipan bahwa si Pak Emi Pompo ya selengeh, akhlaklah yang memperlihatkan asal muasal. Jadi kalau kita dalami makna dari pesan Haji Andi Nindong Ranrang Tua Wajo ini, bahwa tidak perlu kita jelaskan dari mana asal kita, tidak perlu kita jelaskan ini, cukup memperlihatkan sifat kita, sifat baik, orang-orang akan tahu, oh tomatuan namu pa mapakarukan jana, tomatuan na riolo mapakarukan jana, anak nama kotor. Jadi oke, sapopo itulah pembahasan sedikit tentang mengenai jasa-jasa pahlawan Kabupaten Wajo, yaitu Andi Malingkaang Sulawetang Wajo, Karangir Burande Sulawetang Wajo, bersama dengan istrinya Haji Andi Nindong Ranrang Tua Wajo. Sapoku, selamat kinato pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.